Assalamualaikum, namaku Asya. Aku tinggal di Kampung Pereng, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Umurku 15 tahun. Cita-citaku menjadi pengusaha. Aku bertekad untuk membahagiakan kedua orang tuaku. Aku sekolah di MA Al-Fahriyah. Aku duduk di kelas 10. Aku sangat senang sekali, sehingga banyak orang yang mengatakan kalau aku adalah anak yang baik, rajin belajar, sopan, dan masih banyak lainnya. Aku bertekad untuk meraih kunci keberhasilanku yang selama ini aku dambakan demi menggapai masa depanku yang kuimpikan dan kutunggu selama ini, terutama impian ayah dan ibuku yang akan kukabulkan demi kebahagiaan mereka serta membawa nama baik keluarga. Prestasiku meningkat, kerja kerasku memuaskan hasil yang baik, terutama orang-orang mengatakan kalau aku itu anak yang jujur. Aku sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberiku nikmat yang begitu banyak dan patut kusyukuri. Kisahku berlanjut di sini, di mana aku mempunyai teman yang sama sekali tak kusangka. Mereka berdua merupakan teman sekelasku. Mereka adalah Jessie dan Desi. Perkenalan pun berlanjut sampai menjadi persahabatan. Kegiatan KBM pun berjalan seperti biasanya. Saatnya untuk bersikap jujur. Tak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi kelancaran dalam mengisi soal. Bismillahirrohmanirrohim. Aku bingung dan berpikir apa yang harus aku lakukan. Apakah aku harus menurutkan logikaku atau pada hati nuraniku? Logikaku berkata iya, hati nuraniku berkata tidak. Jelas, aku bingung sekali. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Aku harus memilih salah satunya. Tapi Jessie dan Desi mereka nyontek. Entah kenapa aku mengikuti mereka. Jujur, aku bingung. Aku mengambil keputusan tanpa berpikir apa yang akan terjadi ke depannya. Dan akibat dari perbuatanku yang keliru serta logikaku dan hati nuraniku yang entah kenapa pada saat itu tidak ada pilihan selain dari jalan tengah yang aku perbuat dalam masalah itu. Suasana tegang muncul saat Jessie tidak sengaja menjatuhkan buku kirana yang ia ambil dengan cara memaksa tanpa berpikir apa yang akan terjadi apabila ibu guru mengetahuinya. Feeling yang aku pikirkan ternyata terjadi, yang tak kuinginkan dan mereka tak inginkan terjadi. Bahkan yang lebih tak kusangka, Jessie, Desi, bahkan ibu guru sangat marah terhadap kita bertiga. Aku malu terhadap diriku karena orang lain, orang tuaku, ibu atau bapak guru di sekolah ini mempercayaiku sebagai murid yang baik sekaligus jujur. Aku tidak ingin mengecewakan mereka. Aku pun dihukum karena telah melakukan hal yang tak seharusnya dilakukan. Aku sangat kecewa terhadap pilihan yang aku pilih demi mendapatkan nilai yang baik. Aku korbankan rasa kejujuran yang selama ini aku lakukan demi menggapai cita-citaku, terutama di hari ini, detik ini, waktu ini, bahkan pengalaman yang baru kualami membuat aku kecewa terhadap diriku sendiri.
Bahkan hatiku sangat hancur saat Bapak Kepala Sekolah membuat perjanjian dengan memanggil kedua orang tuaku. Bahkan hukuman skor yang berlaku untuk menghukumku. Aku sangat tidak ingin ayah dan ibuku mengetahui semua ini karena impian mereka bisa hancur apabila mengetahuinya. Aku tak tega melihat mereka kecewa kepadaku. Mereka jerih payah demi menyekolahkanku. Ayahku bekerja keras siang dan malam demi mencari rezeki. Ibuku menyiapkan persiapan untukku. Mereka rela makan dengan seadanya demi mengais rezeki. Dan akhirnya Bapak Kepala Sekolah memaafkan kita bertiga dengan syarat jangan melakukan hal seperti ini lagi. Aku sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberiku jalan keluar saat sedang kesulitan. Selebihnya lagi, sikapku berubah drastis. Aku menjadi anak yang arogan, yang tidak kuinginkan, baik aku maupun ayah dan ibuku. Prestasiku tiba-tiba anjlok. Aku ingin kembali seperti semula, di mana aku tidak bersikap arogan, menyontek, bahkan membuat masalah di sekolah. Akhirnya aku menyadari kesalahan yang aku perbuat, baik permasalahan di sekolah, dengan teman Kirana, bahkan dengan diriku sendiri. Aku memberanikan diri kepada Kirana dengan cara meminta maaf terhadap kesalahan aku maupun kesalahan teman-temanku, dan akhirnya aku dan Kirana menjadi teman yang baik selamanya. Itulah kisah pengalaman diriku sendiri. Pesan buat kalian semua, teman-teman, sahabat semuanya. Ada sebuah kata mutiara, yaitu berpeganglah pada hidup Anda dan buatlah hal tersebut menjadi kejujuran dan keberanian. Eiji Koshikawa. Itulah ceritaku. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.